Jika finishing merupakan seni luar biasa dari seorang penyerang, maka penyelamatan terbaik bisa menjadi sebuah mahakarya dari seorang penjaga gawang. Oliver Kahn menjadi satu nama yang layak disebut legenda. Perawakannya yang tinggi besar membuat mistar gawang yang begitu lebar tak lagi gagah. The Titan atau Sang Raksasa merupakan julukan yang melekat dalam diri Kahn. Julukan itu tentu tak berlebihan, karena selain dirinya bertubuh besar, potensi yang ada dimilikinya juga tak kalah besar. Berteriak menjadi caranya untuk membuat orang lain segan. Kehebatannya di bawah mistar menjadikannya sebagai panutan, dan penyelamatan penting dalam setiap pertandingan membuatnya menjadi momok menakutkan bagi para lawan. Kahn memang tak kenal ampun kala menjaga gawang. Wajahnya yang sangar seolah mengisyaratkan bahwa ia sama sekali tak suka jika melihat pemain lawan berselebrasi setelah mengusik kediamannya. Potret Oliver Kahn begitu pantas menyandang predikat legenda. Memulai karir di Karlsruher SC sejak dini, bakat Oliver Kahn tampak nyata ketika mulai didapuk sebagai kiper utama FC Bayern. Pada tahun 1994, sosok bertinggi 188 cm ini langsung menjadi idola rakyat Jerman 2 tahun setelahnya. Kahn pada Piala Eropa 1996 turut menjadi kiper yang diikutkan dalam tahun juara timnas Jerman dalam gelaran tersebut. Debut emasnya baru dimulai pada tahun 2000 ketika Jerman turut ambil bagian dalam turnamen Piala Eropa di Prancis. Namun sayang, sejak dirinya didapuk sebagai penjaga gawang utama Jerman, tim Panzer selalu temui kegagalan. Ia gagal di Eropa, dan di gelaran Piala Dunia 2002 pun sempat membuat blunder hingga sebabkan Jerman kehilangan gelar. Namun setidaknya di Piala Dunia 2002 ia banyak tuai pujian. Bahkan dia juga sukses menjadi kiper pertama yang meraih Golden Ball atau pemain terbaik di Piala Dunia 2002. Piala Dunia 2002 memang tak pernah membosankan untuk diulas. Meski menyakitkan bagi sebagian orang, banyak sekali momen bersejarah di gelaran yang dihelat di Korea Jepang. Mulai dari tersingkirnya Italia secara mengenaskan, hingga begitu hebatnya perlawanan timnas Turki kala itu. Salah satu momen terbaik Oliver Kahn pada gelaran tersebut tentu terjadi pada laga Jerman melawan Amerika Serikat. Jerman yang tergabung di grup E bersama dengan Republik Irlandia, Kamerun, hingga Arab Saudi berhasil lolos dengan sangat mudah. Mereka memuncaki klasemen dengan tanpa tersentuh satu kekalahan pun. Sementara itu Amerika Serikat lolos dari jeratan grup D setelah ungguli Portugal dan Polandia. Bersama dengan tuan rumah Korea Selatan, Amerika Serikat melaju mulus ke fase gugur. Pada tanggal 15 dan 17 Juni 2002, Jerman harus berhadapan dengan Paraguay, sementara Amerika Serikat harus berhadapan dari wakil Amerika Selatan, Meksiko. Jerman berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan hasil 1-0 melawan Paraguay. Saat itu baik Jerman maupun Paraguay bermain cukup keras. Kedua tim sama-sama mengantongi paling tidak 2 kartu kuning. Di sisi lain, Amerika Serikat memang menang secara meyakinkan atas Meksiko. Namun begitu, situasi serupa juga terjadi di sana. Wasit Vitor Melo Pereira asal Portugal sampai harus mengeluarkan 5 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk Meksiko. Sementara Amerika mereka mendapat 5 kartu kuning termasuk untuk sang kiper Brad Friedel pada menit ke-83. Beruntung, kegemilangan Brian McBride dan Landon Donovan berhasil membuat laga berada di tangan negeri adidaya. Lalu sampailah pada fase perempat final. Jerman yang berhasil lewati hadangan Paraguay berhadapan dengan Amerika yang lolos dari jeratan Meksiko. Bertarung di Ulsan yang terletak di Tenggara Korea Selatan, kedua tim bermain sangat solid. Kegemilangan pemain muda Amerika, Landon Donovan, mampu ditepis dengan performa gemilang Oliver Kahn. Ya, dalam laga itu Oliver Kahn tampil kesetanan. Ia menepis segala serangan, hingga tak takut hal buruk terjadi padanya. Meski harus jatuh bangun amankan gawang. Amerika Serikat yang disebut sebagai underdog tampil begitu eksplosif, penuh upaya dan tentunya sangat mengejutkan.
Sementara Jerman yang memang secara historis sudah sangat akrab dengan gelaran Piala Dunia tampil sedikit lebih tenang. Apalagi mereka punya penjaga gawang sekaliber Oliver Kahn. Permainan selama 90 menit saat itu benar-benar keras, menentang logika dan bahkan ada sedikit momen tak terhindarkan. Oliver Kahn berulang kali memupus harapan penggemar Amerika. Melalui sepasang sarung tangan dan keberanian seperti singa, Kahn dengan gagah menepis segala serangan bertubi dari peluru mematikan Amerika. Beruntung pada menit ke-39 melalui servis bola mati, Michael Ballack mampu memanfaatkannya untuk menjadi gol. Tandukan pemain bernomor punggung 13 itu tak bisa dibendung oleh kiper Amerika. Keduanya lalu saling jual beli serangan. Jerman bahkan nyaris gandakan keunggulan. Sayang, tandukan Miroslav Klose harus membentur tiang gawang. Hingga laga usai, total 7 kartu kuning dikeluarkan oleh sang pengadil lapangan. Meski keringat masih mengucur deras, para pemain Jerman merasa sangat puas bisa lewati ancaman Amerika yang begitu menakutkan. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Di fase berikutnya Kahn masih terus tampil maksimal. Mereka berhasil menjaga gawang Jerman dari kecerdikan para pemain tuan rumah Korea Selatan. Skor 1-0 kala itu sukses mengantar mereka temui Brazil di babak final. Naas, cerita sang kiper legenda harus berhenti dengan cara yang tidak bisa diterima. Memang benar, jika lawan mereka saat itu punya kekuatan yang begitu besar, namun ini merupakan partai yang ideal. Pasalnya, Jerman juga bukan tim yang pantas diremehkan. Mereka kuat dan sudah terbiasa dengan turnamen-turnamen besar. Apalagi mereka dilatih oleh Rudi Völler, yang notabene merupakan mantan pemain bintang yang juga pernah angkat trofi Piala Dunia. Namun sayang, ditinggalkannya Michael Ballack karena akumulasi kartu cukup membuat Jerman kerepotan. Brazil lebih mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Total 6 peluang tercipta termasuk tembakan Kleberson yang membentur Mistar dan sepakan Ronaldo yang masih bisa diredam Oliver Kahn. Dalam hal ini Jerman tentu berharap banyak pada kegemilangan Kahn yang sudah dikenal publik turnamen begitu handal dalam menjaga gawang Jerman. Tercatat Kahn juga sukses meraih 5 clean sheet sepanjang pementasan. Namun sayang, tragedi terjadi. Kahn yang begitu diharapkan malah menjadi pemain yang memupus harapan publik Der Panzer. Ia melakukan blunder hingga gagal membuat Jerman menyamai torehan 4 gelar Piala Dunia milik Brazil. Blunder pertamanya dibuat di menit 67, kala gagal menangkap tembakan mendatar Rivaldo dengan sempurna. Bola liar kemudian langsung disambar Ronaldo yang muncul dari belakang. Lalu, sang fenomeno kembali menjebol gawang Kahn untuk kali kedua pada menit ke-79. Jerman tumbang dan Brazil berhak atas gelar juara. Namun terlepas dari penampilan tak terduga di laga final, Kahn layak disebut sebagai kiper terbaik dunia saat itu. Namanya begitu melegenda dan mungkin setiap aksi heroiknya di tahun 2002 akan selalu diingat oleh para penikmat sepak bola. Sebagai satu dari sekian mahakarya yang diciptakan oleh pemain bersarung tangan. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.